tentang tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kita akan bahas tentang min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita? Bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu nggak ada bedanya antara dipuji sama dicelah. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia nggak ngaruh. Itu mukhlasin. Nggak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak, jadi dia semangat. Terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlasan, mukhlas banget, yang udah nggak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia nggak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Nggak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Nggak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya nggak bilang merugikan ya, karena jujur nggak mungkin rugi, taat nggak mungkin rugi, taubat dan hijrah nggak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian. Ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa diulik supaya kilometernya dikurangin. Nggak tahu kalau yang digital. Artinya dia nggak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin ni'mah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia nggak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain, fissarra au dharra. Fissarra ketika dia lapang rezekinya, au dharra ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah. Dia juga belum makan, tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu, walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia.
Dia tetap bantu orang itu, walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu, walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu, walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum mukhlasin. Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara menjadi seorang hamba yang mukhlas sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja. Ada anak yang bilang, Ustadz, memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah ninggalin saya, nggak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya, dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan, kita sebagai anak. Padahal nggak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami. Begitu juga anak kepada orang tua. Tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, ayah saya pernah zalim sama saya, ibu saya pernah zalim sama saya dengan berbagai macam kasus. Maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia gak baik, yang namanya Allah suruh berbakti, ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinnya karena Allah. Berakatnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas. Berakat dengan Allah, bukan berakat dengan makhluk. Kalau berakat dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah. Minta apresiasinya dari Allah. Minta kebaikannya dari Allah, bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah. Yang kita harapin di-repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di-repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di-repost siapa? Umar bin Khattab. 3 kali di-repost oleh Al-Quran. Itu keren banget. Sampai ada sahabat captionnya dia di-repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat At-Tahrim. Kemudian nanti ada di surat Al-Anfal. Kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah nge-repost kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget. Yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz, kalau misalnya nggak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita nggak berharap surga, nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan? Wa'adallahu alladhina amanu misalnya, wa basyiril ladhina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita enggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh enggak suka. Bukan Allah salut. Hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan enggak berharap apa-apa. Enggak. Itu Allah enggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu enggak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa? Bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan enggak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, kulla yaumin
yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala yauduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala yauduhu hifzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa, teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga